sering ceritakan di berbagai tempat, seorang anak yang nggak pernah mau sholat. Saya ngasuh pesantren dulu di Jakarta. Seorang ibu datang, wajahnya sendu mengatakan, "Ustaz, anak saya nggak mau sholat." Sekolahnya apa, Bu? SMP. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Sudah nggak usah diingatkan lagi. Malam ini ibu sholat aja di kamar anak ibu, masuk ke kamar anak ibu, sholat di sampingnya, nggak usah diminta bangun. Sholat di sampingnya, lalu mohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau titipkan dia dalam rahimku. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang merawat. Ringankan hisabku di akhirat kalau memang jauhnya dia dari Allah karena sebabku." Ibu minta sama Allah, nggak usah bangunkan, nggak usah ingatkan. Nanti 3 hari lagi, ibu kesini lagi, kita lihat apa yang terjadi. Hari ketiga, dari kejauhan, ibu itu teriak gembira, "Ustaz!" Wah, ibu kok senang sekali. Anak saya sudah sholat. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, emakku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Nabi akan tiba satu masa, mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya, yang paling gampangnya, tantangannya tidak mudah. Ya, la taqumus sa'atu, akan dekat-dekat ke waktu kiamat, maksudnya kiamat tanda-tanda yang ujungnya nanti kubra. Di antaranya apa? Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat. Taqtaribul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek ya, pakai angkot datang ke pasar belanja. Sekarang tinggal akses handphone, klik datang. Tapi di masa itu cirinya kata Nabi, yantashirul fitan, fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ya, kesalahan-kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana, yantashirul kadzib. Menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam. Dan di situ banyak ujian-ujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Ya, sekarang ceramah saja bisa diedit. Ya, sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian. Makanya hati-hati. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ya. Fred. Bohong saja itu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhu. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Di dalam Islam, kehidupan laki-laki dan wanita terpisah. Maka ketika tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, maka tidak boleh seorang laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita. Pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Pacaran dalam haram, dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Nggak ada pacaran yang islami. Kalau ada seorang perempuan nggak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, nggak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumul hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, nggak ada hisab.
Wanita yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain setelah berhubungan sama suaminya. Jadi maksudnya di sini termasuk adabnya, maaf ini bahasanya agak peka, kalau suaminya sudah kelimat dan dia biasa di kemaluan ada sisa sperma, maka dia membersihkan dengan kain. Itu termasuk sunnahnya. Jadi perempuan yang membersihkannya. Dan itu ada nilai sendiri. Ternyata secara kejiwaan juga memberikan penghormatan ekstra dari si laki-laki buat si istri tadi. Ceritalah tentang teman-teman mereka zaman dulu ya. Sampai di satu topik ada yang ceritanya dulu paling kaya. Diobrolin. Si itu sekarang kemana tuh dulu tajir? Ih, belum lama ini meninggal. Ketemu di kosan di pinggiran kota dalam keadaan udah nyaris busuk 7 hari. Serius lu? Kok bukannya anak-anaknya masih kaya semua? Serius masih kaya? Orang anak-anaknya yang naruh di situ. Ntar dulu, gimana maksudnya ini gimana? Iya, inget gak dulu kan si bapak itu kan, si teman kita itu kan selalu ngajarin apa tahu nggak ke anak-anaknya? Kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal. Percuma. Ajaran itu masuk ke hati anak-anaknya. Dan dipraktikin ke orang ketika tuanya. bapaknya nggak bisa ngasih apa-apa lagi, nggak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Sewain kosan aja yuk, pinggiran kota 700.000 sebulan, pembantu kita yang ngejenguk setiap pekan. Ketika ada yang jenguk udah mati bro. Udah mau mati. Dan demi Allah yang bunuh si bapak itu bukan sakitnya, bukan masa tuanya, tapi pasti perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. 4 amalan sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Yang ketiga adalah doa. Ada 1 jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di 1 jam itu akan mendapatkan diijabah doanya. 1 jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Dan terakhir yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada 2 malaikat berdoa. Satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahi berlipat ganda. Hei, hei, biar ibu rajin sholat, rajin puasa, tapi ibu kurang ajar sama suami, tidak bakal dapat baunya surga. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dosanya ibu, suami tanggung. Bunda pakai jilbab, bunda sholat, bunda tahu ngaji, suaminya tuh dulu dicari nanti di akhirat. Mana di suaminya ini? Itulah sebabnya perempuan haram keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Suami menanggung dosanya ibu. Dan enaknya jadi ibu, ibu tidak tanggung dosanya suami. Suamimu selingkuh, suamimu maksiat, narkoba, judi, mabok-mabokan, istrinya tetap jadi istri yang soleha, tidak tanggung. Nabi bahkan katakan, Bu, tidak ada urusan dengan suamimu, tak ada khulul jannah di bisalam, silakan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tidak boleh sedikit pun ada paham dalam Muhammadiyah yang mengatakan misal semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Awas. Itu bertentangan dengan lambang Muhammadiyah yang tadi dituliskan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak ingin mendengar lagi ada bagian di persyarikatan mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Prinsip kita, lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu keyakinan orang lain, hormati keyakinan orang lain, toleransi dengan agama yang dianut orang lain, jangan pernah mengganggu, jangan pernah merusak. Tapi juga jangan campur adukan keyakinan dengan keyakinan yang dianut oleh saudara-saudari kita. Bacaan di dalam sholat itu yang wajib, kalau Anda tahu, yang wajib dibaca waktu Anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya dan seterusnya itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila, nggak bisa menghafal ini, nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu taibatullah, sampai
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat. Yang kelima, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaitanya tambahan itu. Yang kelima adalah Assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu. Nggak ada lebih dari itu. Dajjal menyeramkan, tapi Nabi biasa Dajjal mengatakan kalau dengan imanmu kamu tidak akan keganggu Dajjal. Tapi yang lebih menyeramkan adalah, yang paling lebih ditakuti Nabi Muhammad adalah siapa mereka? Immah mudillin. Mereka pakai gelar ustadz, ulama, kiai, atau apa saja, gelarnya profesor, kayak doktor, apa saja, atas nama label agama, tapi mudillin, menyesatkan. Naudzubillah itu. Tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak diwajibkan Anda mencari duit untuk haji. Kurang ekstrim apa omongan saya? Anda tidak wajib mengumpulkan duit, cari duit untuk haji, nggak wajib. Yang wajib suami cari duit nafkah istri, tapi Anda tidak wajib mencari duit untuk naik haji, nggak ada. Jika ternyata Anda tiba-tiba kaya, baru wajib haji, itu saja. Anda tidak hafal kunutnya baginda Nabi, lalu tidak hafal kunutnya Sayyidina Umar, langsung saja Anda boleh menggantikan doa kunut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Spesial yang tidak hafal, Anda jangan tidak kunut, kehilangan pahala besar. Anda tetap dianjurkan kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai selesai, baru Anda mengadakan tangan, baca Rabbana atina. Biarpun jadi imam nggak apa-apa, biar ketahuan kalau Anda nggak hafal kunutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, tapi pahalanya utuh. Makanya pertama kali mikrofon masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia sangat saklek, sangat kaku. Gak boleh pakai mikrofon, karena mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang mengharamkan itu didatangi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar. Datang dia, dijumpainya ulama yang mengharamkan itu. Wahai Tuan Syekh, ya, kamu yang mengharamkan mikrofon. Betul. Kebetulan Tuan Syekh itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Hadza mukabbirus saud wa hadza mukabbirus surah." Ini pembesar suara, ini pembesar gambar. Kenapa ini halal, kenapa itu haram? Kau dipakai kok. Kurang aka minum ya kak. Islam tidak bertentangan dengan kemodernan selama dia baik. Bedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan itu. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 660, ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jangan-jangan lebih dari itu, kita pun tidak sadar bahwa ketika saat sholat, ketika sedang menunaikan sholat, kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kewajiban perempuan mencari nafkah. Tapi juga tidak ada larangan perempuan mencari nafkah. Tapi perempuan ketika sudah bersuami, wajib menjadi ibu. Wajib menjadi istri. Artinya, kalau dia cari nafkah, lalu dia mampu menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang baik, itu perempuan luar biasa. Tapi kalau dia kerja karir baik, mengabaikan tugasnya sebagai istri, melalaikan kewajibannya mendidik anak, maka ini disebut dunianya dia dapat, akhiratnya lepas. Padahal bagi kita orang Islam, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat kita di dunia, akhirat juga kita selamat dari azab kubur. Tapi kalau ada perempuan yang sukses karirnya, bagus dia punya pekerjaan, duit dia peroleh sesuai yang dia mau, tapi dia abaikan mendidik anaknya, dia abaikan kewajibannya kepada suami, di hadapan Allah nol, tidak ada nilai. Anggaplah itu sukses karir.
kendaraan sesuai dengan ibu mau, interior rumah sesuai dengan ibu mau, tiba-tiba ibu kena serangan jantung, wafat. Siapa yang berkorban? Kalau ibu gagal mendidik anak, habis. Anak doakan cuma update status. Maka kewajiban ibu yang utama adalah menjadi istri dan menjadi ibu. Cari nafkah tidak dilarang. Ketika cari nafkah mengabaikan dua kewajibannya ini, itu dari ibu merugi menjadi merugi menjadi istri. Maka ladang amal bagi seorang ini, ibu semua di sini, ladang amal utamanya adalah jadi istri dan jadi ibu. Cara Rasulullah SAW kalau minum gini Muhammad, caranya begini. Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diminum. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi 3 kali, pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut 3 kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kan Anda bilang pesantren anak haram jadah terima dana dari pemerintah. Mending inti orang nggak makan. Terus ada yang bilang lagi, lah Pondok Habib kan gratis, ya gratis, nggak bayar. Tapi buktinya ada yang bayar. Salah satu kitab inti orang di sini taklim, ya. Terus kitabnya inti orang harus anak juga yang beli, harus anak yang biayai. Yang butuh ilmu siapa? Inti apa anak? Inti. Berarti yang beli kitab siapa? Inti orang. Said, Bilal, mereka nelpon keluarga inti. Untuk apa? Untuk minta, bukan minta, sebenarnya udah kewajiban, uang makan inti, untuk bantu makan. Walaupun nggak cukup, inti tahu pondok-pondok pesantren lain masuk, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, pembulanannya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ngajar banget, ditelepon malah direject, di SMS gak bales, sampai anak kita mau kuliah, mau sekolah, mau mondok, sampai kita ngutang-ngutang lagi gara-gara diam, pinjam duit gak balik-balik. Anda ancam awas nanti malam ya, nanti malam awas. Kemudian di tengah malam Anda bangun melakukan sholat hajat, sholat tahajud semuanya, kemudian Anda pungkasi dengan panjatan doa, ya Allah, itu tetanggaku yang kurang ajar, pinjam duit gak balik-balik, kami mohon ya Allah tambahkan rezekinya ya Allah, suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Bisa Ibu? Bisa Pak? Berat. Karena itu amalan para wali. Kalau amalan kita mah ecek-ecek. Dalam Islam itu ada pembatal-pembatal keislaman, Mas. Seharusnya pembatal-pembatal keislaman ini dipahami, dimengerti, dihafal oleh umat Islam agar timbul kehati-hatian dalam perilaku kehidupan dan berkeyakinan beragama. Ada, Pak? Ada, Mas, ada. Pembatal keislaman itu apa saja, Pak? Ada 10, Mas, dan bagi orang awam seperti saya ini, metode cara menghafalkannya yang paling mudah adalah dengan metode saya, Mas, yaitu sir, tawa, tikah, lebak, benci, olok, sih, bantu, tikut, cuek, syirik, tawasul yang tidak syar'i, menjadikan perantara penyembahan antara dia dengan Robnya, membenarkan kekafiran, menganggap ada ajaran yang lebih baik dari ajaran yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, membenci ajaran syariat Muhammad, mengolok-olok ajaran syariat Islam, melakukan sihir, membantu musyrikin memerangi umat Islam, tidak mengikuti ajaran syariat Muhammad, cuek dan masa bodoh terhadap ajaran Islam. Sekali lagi, Mas, alangkah baiknya pembatal-pembatal keislaman itu dipahami, dihafal agar timbul kehati-hatian dalam perilaku, dalam keyakinan. Takutnya kita tanpa sadar telah berperilaku yang Bagaimana caranya agar bisa menjadi wanita solehah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Perempuan yang solehah itu sifatnya 3. Pertama,
Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia menyenangkan hati. Bukan karena cantiknya, bukan karena bedaknya 3 inci, bukan karena lipstiknya sampai jatuh ke bawah, bukan karena sebelah hijau sebelah biru, tapi karena inner beauty. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok kau senang. Idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Idza ghibta, tapi kalau kau pergi jauh, maka aman yang kau tinggalkan. Anakmu aman, hartamu aman. Kalau ada dapat kau yang 3 itu, maka dia solehah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita minjam uang bank untuk bangun rumah atau digunakan untuk modal usaha? Tinggal kalian di Amerika, ditanya sama malaikat, kenapa kau makan riba? Kenapa bisa makan haram? Tidak ada alasan kita untuk meminjam ke bank konvensional. Ibu, jangan lagi minjam duit riba. Bapak, jangan lagi minjam duit riba. Yang sudah lalu, biarkan berlalu. Jangan lagi pakai riba. Kama yatahabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bapak ibu bangkit dari kubur waktu di padang mahsyar, nampak orang kerasukan setan, nah kau yang minjam dulu kan, kau minjam. Rupanya dia pula nunjuk awak, kau lebih parah pula lagi. Makin bagus sholat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah, dan sholat kuncinya. Wasta'inu bisabri wassalat. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik. Berbeda pendapat, saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal musykilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Mungkin. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain dibandingkan dengan perokok aktif. Rokok pasif itu lebih berbahaya. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Rokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit, haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini, maka makruh. Ada merokok di sini? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Saya ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jawab? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun Pak berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok Kak Ustaz. Itu sebabnya tidak dijawab doa Pak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok.
Kata Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Ya Rabbi, hadha zawji, ini suamiku. Maka na yu'allimuni wala yu'addibun. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mengenalkan aku kepada Allah Azza wa Jal, tidak pernah mengajarkan kepadaku perintah-perintah Allah. Innama ya'tini bi khubzis su'. Kerjanya cuma jadi mesin pencari uang. Dia cuma cari uang untuk beli roti diberikan kepada aku. Dan ingat para suami, jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Engkau harus ajarkan kepada istrimu tentang Allah, ajarkan kepadanya tentang rukun Islam, ajarkan kepadanya tentang rukun iman, ajarkan kepadanya bahwa ada satu kitab pedoman hidup yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim. Ajarkan kepada istrinya. Kata Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Ya Rabbi, hadha zawji, ini suamiku. Maka na yu'allimuni wala yu'addibun. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mengenalkan aku kepada Allah Azza wa Jal, tidak pernah mengajarkan kepadaku perintah-perintah Allah. Innama ya'tini bi khubzis su'. Kerjanya cuma jadi mesin pencari uang. Dia cuma cari uang untuk beli roti diberikan kepada aku. Dan ingat para suami, jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Engkau harus ajarkan kepada istrimu tentang Allah, ajarkan kepadanya tentang rukun Islam, ajarkan kepadanya tentang rukun iman, ajarkan kepadanya bahwa ada satu kitab pedoman hidup yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim. Ajarkan kepada istrinya. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Bagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u. Kalau kamu punya anak, maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki, lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Kalau saya dulu pernah berzina di masa lalu, haruskah saya bercerita kepada pasangan saya? Nggak perlu. Kalau seandainya Allah SWT sudah tutup aib itu, nggak perlu. Sekarang kau sudah jadi orang baik, sudah jadi orang yang soleh, sudah jadi orang yang solehah, fokus untuk menjadi orang yang baik dan solehah itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi sepanjang hayatmu dikelilingi juga oleh orang-orang yang soleh dan solehah sehingga engkau istiqamah dalam kebaikan itu, insya Allah. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa,
yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu teman-teman sekalian dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan. Jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini sampai nantinya kita kembali kepada Allah dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah semua dari kita ingin mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, betul ke ada satu zikir yang kalau kita baca, kita ulang-ulang ketika kita sakit, maka kalau kita meninggal dunia pada ketika itu, api neraka takkan menyentuh kita, takkan menyambar kita. Betul. Itu hadis Nabi SAW. Kalau kita boleh baca amal sama-sama, kita ajarkan mak kita, ayah kita, diri kita, ulang. Sebelum sakit pun boleh ulang. Baca zikir ni. Yang pertama, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Dan yang keempat, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lazimkan baca ini, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ulang. Kalau kita sakit, meninggal dunia pula disebabkan sakit itu dan kita ulang zikir ini, insya-Allah kita yakin dengan hadis Nabi, api neraka takkan menyambar kita. Makna kata apa? Diampunkan dosa-dosa kita, subhanallah. Kita boleh amalkan. And this is why I tell people who keep doubting their acts of worship, you know what? You're falling into the trap of shaitan. He is the one who creates doubts. Doubts are not from Allah. Allah says, hey, don't doubt things. Just do it to the best of your ability and move on. We will accept it.